Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece chapter 1016 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Ini Otama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan ibu kota bunga yang sangat meriah karena festival api sedang berlangsung. Para warga tampak sangat bahagia dan bersemangat dalam pesta tersebut, di mana mereka sedang asik bernyanyi, menari, dan bermain musik. Di sana juga ada Tengoyama Hitetsu bersama dengan Toko. Tengoyama berkata semuanya terlihat indah, kemudian dia membahas bahwa festival api diadakan untuk mengenang orang-orang yang sudah tiada. Toko pun teringat kepada Yasui dan bertanya kepada Tengoyama apakah Yasui juga melihat pesta yang sedang berlangsung di sana. Tengoyama pun menjawab tentu saja, karena dari langit yang begitu bersih, Yasui pasti mengawasi mereka dari kejauhan. Bahkan menurut Tengoyama, Yasui pun mengawasi nasib dari Wano Kuni. Sampai sejauh ini, para warga masih belum tahu bahwa Pulau Onigashima sedang terbang menuju ibu kota bunga. Maka dari itu, mereka masih bisa berpesta dan bersantai. Di Pulau Onigashima, perang Wano masih berlangsung. Terlihat CP0 masih sibuk menganalisis jalannya pertarungan. Seorang anggota unit Maris yang menemani mereka melaporkan bahwa sudah ada 5.000 pasukan yang tumbang. Kekuatan tempur di pihak Kaido ada sebanyak 24.000 pasukan, dan di pihak samurai ada 3.000 pasukan. Namun, karena para placers dan waiters yang berada di lantai pertunjukan telah berbalik memusuhi Queen, maka pihak lawan mendapatkan tambahan 4.000 orang, sehingga jumlah saat ini di pihak Kaido ada 20.000, sedangkan di pihak samurai ada 7.000 orang. Sementara mendengar penjelasan itu, sang agen CP0 terus menyusun caturgo di hadapannya agar dapat menganalisis alur perang dengan baik. Mereka tahu bahwa perang Wano yang sedang terjadi ini semakin tidak terduga. Walau sampai saat ini yang dilakukan oleh para agen CP0 itu hanya duduk diam sambil menganalisis saja, tapi admin yakin cepat atau lambat mereka akan punya peran yang sangat penting dalam perang ini. Entah mereka akan melibatkan diri dalam pertarungan atau menghubungi pemerintah dunia untuk mengirim pasukan ke Wano Kuni. Diperlihatkan juga bahwa Hwang sudah mengetahui bahwa Momonosuke telah jatuh dari Pulau Onigashima. Sehingga bahwa Hwang berpikir Momonosuke pasti sudah mati dan hal tersebut harus segera diumumkan untuk mematahkan semangat para samurai. Di tempat lain, tidak jauh dari sana ada Nami, Usopp, dan Tama. Usopp terkejut melihat Klimatak bisa berbicara dan dia menduga bahwa dirinya jenius karena bisa menciptakan senjata semacam itu. Namun, Nami menegaskan bahwa yang berbicara itu adalah Zeus. Usopp bingung bagaimana mungkin Zeus bisa berubah menjadi Klimatak, padahal jelas tadi dia sudah dimakan. Zeus pun menjelaskan saat hendak dimakan, jiwanya telah kembali ke tubuh semula dan ketika Hera mulai menggigitnya, sepertinya Zeus secara terpaksa masuk ke dalam Klimatak. Dengan begitu, Zeus telah terlahir kembali dalam Klimatak Nami. Mereka pun sampai di balkon lantai pertunjukan. Ternyata di sana juga ada Bao Huang yang ingin memulai pengumuman. Tiba-tiba, Tama melihat sesuatu di belakang yang ternyata itu adalah Ulti yang sudah bangkit lagi. Ulti dengan cepat langsung menyundul Usopp dan menangkap Tama. Bagi Ulti, Tama merupakan biang masalah yang harus dibereskan. Nami pun segera melancarkan serangan kepada Ulti. Memang Ulti tidak kenapa-kenapa walau kepalanya terkena serangan itu. Tapi Zeus menjelaskan bahwa bagian dalam tubuh Ulti sudah babak belur akibat serangan Big Mom. Oleh karena itu, satu serangan petir yang kuat akan membuatnya tumbang. Namun, Nami tidak mungkin menggunakan serangan semacam itu, karena di tangan Ulti masih ada Tama. Bisa-bisa, Tama juga ikut tersambar petir. Untung saja, Usopp cepat memahami situasi. Dengan segera, Usopp menembak Ulti menggunakan Midoriboshi Sargasso, di mana muncul semacam tanaman yang langsung membesar dan melepaskan Tama dari Ulti. Kemudian, Nami pun langsung menyerang Ulti memakai Zeus, tapi Ulti berhasil menghindari serangan itu.
Bahkan ulti terlihat sudah bersiap untuk menyerang balik. Tapi untung saja Zeus bisa bergerak sendiri sehingga serangannya bisa mengenai tubuh ulti dan seketika ulti pun langsung tumbang. Melihat kekalahan ulti membuat Bawang terkejut. Dia dengan spontan berkata, ulti telah kalah sama halnya dengan Pejuan. Jadi sekarang ini sudah ada 2 Tobiropo yang tumbang. Saat mengatakan hal tersebut, suara Bawang terdengar ke seluruh pulau Onigashima karena dia masih dalam mode untuk memberikan pengumuman. Sehingga orang-orang menjadi tahu tentang kekalahan 2 Tobiropo itu. Setelah itu, diperlihatkan Usopp berhasil menangkap Bawang memakai Midoriboshi Devil. Usopp menyadari Bawang adalah orang yang mengumumkan segala hal, sehingga Tama bisa memanfaatkan Bawang untuk mengumumkan apa yang ingin dia katakan. Tama pun memulai pengumumannya dengan memperkenalkan diri, tapi apa kelanjutannya masih belum diketahui. Menurut admin, pengumuman Tama tentu akan berkaitan dengan memberi perintah kepada para gifters yang telah mengonsumsi Kibidango miliknya. Apapun perintah Tama akan langsung mereka turuti, sehingga jumlah pasukan di kedua pihak akan berubah lagi karena banyak gifters akan berpindah kubu. Fokus cerita kemudian pindah ke atap istana. Kaido berada dalam wujud naga dan berbicara kepada Yamato. Kaido bilang bahwa topi jerami dan putra Kozuki Oden telah mati, sedangkan Yamato tidak bisa melindungi mereka. Padahal, menurut Kaido, jika Yamato benar-benar ingin bertarung, harusnya Yamato melindungi apa yang perlu dia lindungi. Yamato pun menyatakan niatnya di hadapan Kaido dengan berkata bahwa dia ingin pergi mengarungi lautan bersama Luffy. Tapi sebelum itu, Kaido harus disingkirkan dulu dari Wano Kuni. Dari sini semakin jelas bahwa Yamato akan menjadi kru bajak laut topi jerami selanjutnya. Kehadiran Yamato bisa menjadi daya tempur tambahan yang besar bagi kelompok topi jerami. Di atap istana, Kaido pun berubah wujud ke dalam mode hybrid yang menandakan dia akan bertarung dengan serius. Dengan percaya diri, Kaido berkata bahwa Yamato sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Jadi sebaiknya Yamato ikuti saja keinginan Kaido yang bermaksud menjadikannya shogun baru bagi Wano Kuni. Yamato pun menolak. Dia paham dirinya tidak akan bisa menang melawan Kaido. Jadi tugas Yamato hanya untuk menahan Kaido sampai Luffy kembali. Jadi sementara menunggu Luffy pulih, Yamato akan menghadapi Kaido dengan sekuat tenaga. Di bagian akhir chapter, Kaido berteriak kepada Yamato bahwa dia tidak akan menahan diri. Setelah itu, tampak percikan petir yang cukup besar di atap istana. Petir hitam yang cukup besar itu menandakan adanya bentrokan Haoshoku Haki antara Kaido dan Yamato. Admin juga penasaran seperti apa perubahan wujud dari Yamato. Semoga saja hal tersebut akan diperlihatkan dalam chapter selanjutnya, karena untuk menghadapi Kaido, jelas Yamato akan menggunakan seluruh kemampuan yang dia miliki. Yamato pasti akan menahan Kaido cukup lama, hingga Luffy kembali. Luffy yang sudah datang pun akan menghadapi Kaido bersama dengan Yamato. Nanti, Luffy pasti akan menggunakan teknik baru yang menjadi mode terkuatnya saat ini. Sama halnya dengan Yamato, dia juga akan memasuki wujud terkuatnya. Dengan begitu, Luffy dan Yamato akan sama-sama menggunakan teknik terkuatnya untuk mengalahkan Kaido. Nah itu tadi, review dan teori tentang One Piece chapter 1016. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.